Oke, halo selamat malam Neng Fitri, Neng Dwi ya, Neng Dwi Kartika Fitri. Ya sudah bisa bergabung ya Neng ya? Halo, selamat malam. Udah. Oke, bagaimana nih Neng kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana yang lain sehat semua ya? Semoga Iya, ya. sehat selalu Neng. Ya. Oke, nanti kita webinar sebentar lagi dimulai tepat pukul 7 ya Neng ya? Ya, siap. Oke. Nah untuk mau tanya nih, sekarang Neng Dwi masih bertempat tinggal di Bogor ya Neng ya? Masih belum pindah dari 2001 saya di sini. Oke, sudah lumayan lama ya, Neng, ya. Udah, Kalau, di Bogor sekarang cuacanya lagi musim hujan atau masih kemarau nih, Neng? masih panas sih, cuman kemarin lumayan sih ada hujan-hujan dikit ya. Udah lumayan Oh, ada hujan. Masih yuk, yuk. Ini ada kucing. Kucingnya gangguin aja. oke. Nah, untuk, saat ini nih, kegiatan atau aktivitas Neng Dwi sehari-hari yang sering Neng Dwi lakukan itu di bidang makanan atau minuman atau di arsitek, Neng? Atau masih sama-sama berjalan setiap harinya? Semuanya berjalan sih. Kalau sebenarnya kalau apalagi makanan vegan, minuman itu kan sebenarnya dari hobi ya, dari sukanya masak, sukanya berkreasi. Jadi itu akhirnya dijadiin suatu bisnis. Cuman bisnis utamanya saya tetap pekerjaan profesi utama tetap arsitek, interior design juga ada sebagai developer kafling perumahan gitu. Jadi Oke. jalannya ya berbarengan lah. Juga ya Neng ya, boleh di-spill kesehariannya nih Neng, untuk hari ini mungkin? Oh, hari ini Mas saya ada meeting online pagi, terus juga ada ngirim barang untuk pengiriman Tokopedia. Kemudian saya kan produknya juga dijual di online kayak gitu. Jadi ya apa yang bisa dilakuin seharian ya apa aja sih. Halo, Mbak. Berarti memang, keduanya sama-sama berjalan ya Neng ya? Iya, jadi udah karena itu sebagai hobi ya, kalau makan makanan dan kreativitas itu sebagai hobi, tapi profesi tetap arsitek juga. Oke, sepertinya jadwalnya juga padat sekali ya Neng ya? Tapi happy sih jalaninnya, soalnya terbani santai. Terus juga nggak dipaksakan, toh saya juga wirausaha yang bukan kantor, jadi saya bisa atur waktu, kapan harus meeting, kapan harus misalnya harus ketemu dengan klien, atau kadang saya masak, saya packing, ya semua sih saya banyak lakukan sendiri gitu. Dibawa enjoy aja. Saya juga belum terima yang pesanan-pesanan banyak, enggak sih. Saya masih yang lebih suka yang sedikit-sedikit custom aja. Oke, hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang sukses bisnis online dengan berani tampil di depan kamera, yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Dwi Kartika Fitri. Halo Neng Dwi, Halo, selamat selamat malam. malam. Oke, Assalamualaikum. Neng Dwi ini bertempat tinggal di perumahan Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor. Sampai saat ini ya Neng ya. Ya, masih Oke, tinggal di Bogor. beliau ini mempunyai profesi sebagai arsitek dan plant-based food explorer ya. Beliau ini memulai usahanya pada tahun 2010 sampai sekarang ini ya Neng ya. Iya, betul. Betul. Oke, langsung saja nih ya, saya spill materi sedikit ya mengenai pentingnya public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum saat ini erat hubungannya dengan rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang individu. Percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan
atas kemampuan diri sendiri. Manfaat percaya diri adalah membuat kita tidak terlalu sering merasa cemas saat bertindak, kemudian merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan memiliki tanggung jawab atas keputusan serta tindakan yang dilakukan. Percaya diri lahir dari kompetensi. Nah, salah satu kunci percaya diri tampil di depan kamera adalah berani untuk mencoba. Kenali rasa takut yang kita rasakan untuk tampil di depan kamera. Apakah malu, takut kelihatan jelek, takut dibicarakan orang lain, dan sebagainya. Untuk latihan percaya diri, kita dapat menerapkan teknik mindfulness ya, Neng ya. Mindfulness artinya menghilangkan keraguan yang ada di dalam kepala. Nah, kali ini bakal seru banget ya. Kita bakal membahas tentang sukses bisnis online dengan berani tampil di depan kamera. Jangan sampai terlewatkan sedikit ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya. Oke, silahkan Neng Dwi untuk memaparkan materinya. Selamat malam semua. Terima kasih ya atas kesempatan saya bisa sedikit sharing di sini. Kita langsung mulai aja ya dengan saya share ininya. Saya share presentasinya. Topik malam ini adalah sukses bisnis online dengan berani tampil di depan kamera. Kenapa sih kok sekarang tampil di depan kamera itu penting ya? Karena sekarang tuh apa online, apa-apa live, apa-apa udah tidak lagi zamannya kita berjualan itu dengan kayak membawa brosur keliling-keliling, udah enggak, semua harus online. Jadi kita harus punya kemampuan untuk dapat presentasikan di depan umum dengan online, salah satunya itu ya. Ini, are you ready? Nah, ini ada 3 kalimat terlarang nih ya. Apa itu? Saya tidak bisa. Nggak mungkin, saya bisa. Saya udah tahu. Kenapa? Dengan kita bilang saya nggak bisa, itu jadi ngeblok. Jadi benar kita nggak bisa. Padahal sebenarnya sedikit pun peluang kita belajar, walaupun tadi kita ngerasa kayaknya nggak bakal bisa deh. Dicoba. Jangan takut untuk mencoba, walaupun mungkin masih ada kesalahan, walaupun masih ada kekurangan, tidak ada masalah, saya bisa. Jadi ketika rubah saya tidak bisa menjadi saya bisa. Tidak mungkin, tidak ada kata tidak mungkin. Semua mungkin kalau kita mau belajar. Bahkan di saat usia saya yang bukan muda lagi, saya banyak belajar menggali atau tetap menggali dari mana aja ya, baik itu dari YouTube, dari mana, untuk meningkatkan kemampuan atau skill atau wawasan saya. Itu apalagi muda-muda ya, itu harus terus tidak ada kata tidak mungkin. Yang ketiga itu saya sudah tahu. Nah, itu sifat atau rasa kita merasa sudah tahu itu jadi kayak kita ngerasa sombong dan merasa kita tidak perlu belajar lagi. Padahal justru kita dengan rasa kita masih belum tahu tuh kita jadi antusias untuk belajar lebih banyak lagi ilmu, lebih banyak lagi pengetahuan, tidak hanya di bidang misalnya kita kuliah hukum. Kita hanya belajar tentang hukum. Enggak juga. Mungkin kita tertarik dengan kreasi-kreasi seni, mungkin kita melukis, mungkin kita suka bernyanyi, itu semua kita bisa melatih diri, dan jadi tidak ada kata juga saya sudah tahu. Jadi ya udah, saya belum tahu dan saya ingin belajar gitu ya. Lanjut ya. Kita mulai dengan public speaking. Ini kalau pengertian dari Webster's International Dictionary, pengertian dari public speaking adalah bagian seni dari proses menyampaikan atau penyampaian pidato di depan publik dan seni ilmu komunikasi lisan secara efektif dengan melibatkan pendengar atau audiens. Jadi di sini itu public speaking itu merupakan seni bicara ya. Jadi bukan sekedar kita ngomong, kita baca teks gitu, di mana harus ada intonasi, di mana kita harus memasukkan rasa kita,
Apalagi kita menceritakan sesuatu, storytelling, itu membuat yang mendengar itu ikut terbawa, atau bahkan dengan kita bercerita bisa orang ikut menangis, ikut bahagia, ikut tertawa. Coba bayangin seperti kemampuan public speaking seorang stand up comedy. Dia mampu berbicara di depan audiens tunggal. Itu memerlukan suatu skill dan kekuatan mental luar biasa. Itu juga bukan suatu hal yang mudah. Tapi bukan tidak mungkin kita semua bisa lakukan dengan belajar dan latihan ya. Terus ini lagi, saat ini public speaking merupakan salah satu kemampuan mutlak yang dibutuhkan di era global. Ya sekarang semua serba online, bayangin aja. Ketika kita masih dari zaman dulu cuma ngeprint flyer atau brosur, sekarang kita share itu langsung di broadcast ke seluruh kontak kita, udah kesebar bahkan bisa sampai ribuan. Nah, itu online. Apalagi kita bisa live ditonton oleh ribuan atau bahkan jutaan orang. Betapa itu tersampaikan apa yang akan kita sampaikan, tidak perlu kita ngeprint flyer, nggak perlu kita misalnya membuat sesuatu yang sifatnya jadi pemborosan kertas ini dengan live ini termasuk kita membuat mengefisiensi juga ya. Terus hal tersebut dipicu oleh tuntutan zaman ya, dituntut apalagi setelah zaman pandemi di mana semua online, semua kita yang tadinya meeting tuh harus ketemu, sekarang meeting itu bisa online dan kita terpaksa presentasi dengan atasan kita dengan online, nggak bisa lagi kayak dulu yang harus kita berada di situ gitu ya. Terus secara sederhana, public speaking artinya kemampuan berbicara dengan melakukan permainan bahasa. Nah ini yang harus emang kita pelajari. Bukan hal mudah, tapi bukan juga hal sulit. Semua bisa dipelajari dan dilatih ya teman-teman ya. Nah public speaking di era digital. Sekarang di era globalisasi yang syarat akan teknologi digital, kemampuan berkomunikasi di depan umum atau yang biasa disebut public speaking menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Jadi benar-benar kita harus bisa, siapapun dan nggak kenal gender, nggak kenal usia, semua harus bisa saat ini. Kita harus bisa ngikuti zaman kan ya, nggak bisa juga kita ya udah deh nggak bisa begini, ya udah bisa begini, nggak. Kita harus bisa meningkatkan skill kita dengan belajar. Coba aja deh kita bikin video misalnya, menceritakan a day in my life. Itu udah salah satu kita berusaha untuk belajar bagaimana kita bercerita dengan kamera. Itu pun udah latihan, itu sangat bagus. Namun kebutuhan tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat saat ini. Ini ada surveinya ya. Hampir 25% penduduk di dunia mengalami ketakutan dalam public speaking atau berbicara di depan umum. Dan itu nyata. Ketika disuruh maju, lu aja deh, kamu aja. Malu, nanti takut rugi, takut salah. Nah itu yang menyebabkan banyak orang tidak berani untuk berbicara di depan umum ya. Nggak apa-apa salah, saya pun mengalami sama, sering grogi, sering deg-degan, bahkan pernah ngeblank ketika harus bicara presentasi, tapi tarik nafas, tenangin diri, lama-lama bisa. Nih, masalah dalam public speaking itu apa sih? Ini yang paling banyak, nervous atau gugup. Nervous, aduh nanti takut kalau ngomong tiba-tiba lupa atau ngeblank, terus begitu ditanya nggak bisa jawab, terus ketika ada dilihat banyak orang, apa saya bisa gitu, suara jadi mengecil, terus kadang juga timbulnya jadi ya sama sekali tidak baik dalam penampilan gitu ya, karena udah nervous tadi. Terus masalah itu adalah teknik public speaking. Banyak yang mungkin orang belum memahami bagaimana teknik berbicara di depan umum. Ya memang saya sendiri lebih suka belajar itu mungkin tidak terlalu dari teori, tapi lebih otodidak. Terus saya gabungkan dengan teori, terus saya juga sesuaikan dengan diri saya, jadilah diri kita sendiri ya, itu lebih baik ya. Kita nggak bisa juga mencontoh figur ini, saya mau kayak gini, tapi kita nggak cocok membawakan itu, nggak usah, jadilah diri sendiri, tapi versi yang terbaik. Terus penguasaan materi, itu yang paling penting.
bagaimana kita bisa menjelaskan suatu materi kalau kita tidak menguasain. Bahkan nanti di tengah-tengah kita terpaksa berhenti, terus ketika ditanya kita nggak bisa jawab, itu kan jadi suatu masalah. Dan baiknya sebelum kita membuat itu tentunya kita siapkan materi dengan baik. Nih ada cara mengatasi grogi gugup. Tapi jangan salah ya, seorang profesional public speaker pun terkadang masih merasakan gugup sesekali ketika berhadapan dengan audiens yang berbeda. Jadi jangan takut, jangan merasa kecil hati. Sekelas-kelas motivator pun masih ada groginya loh ketika harus berhadapan dengan orang banyak, ketika harus kontak mata dengan banyak orang, itu masih ada gugupnya. Tapi biasanya rasa gugup itu hanya terjadi di awal, pertama-tama, terus setelah udah mulai panas nih, kita udah bisa menguasai diri kita, udah bisa tenang, itu rasa gugup itu hilang dengan sendirinya. Itu terjadi juga sama saya ya. Untuk tidak terjadinya masalah atau kendala saat kita presentasi. Jadi kita sekarang kan ya memasarkan produk atau menjual produk atau kita mempromosikan produk, seringkali kita memerlukan untuk bertemu klien, customer, di mana kita mempresentasikan produk kita. Nah, di situ berarti kita baiknya mempersiapkan matang materi yang akan ditampilkan. Jadi jangan dadakan ya kita mau ketemu orang nih, aduh ngomong apa ya nanti ya, udah lihat nanti aja deh. Nah itu bahaya, nanti ketika di depan klien atau depan ini, udah deh kacau, kita kadang nggak tersusun apa yang kita mau sampaikan, banyak yang terlompat, atau kita cuma mengandalkan ingatan tanpa ada materi yang disampaikan ya. Jadi penting ya, kita harus menyiapkan materi. Bisa aja kalau misalnya tidak menggunakan laptop, oke tulis tangan, tapi jangan ada yang terlewat. Misalnya kita meeting nih, harus meeting dengan seorang untuk kita menawarkan produk, supaya nggak ada yang kelewat kita sampaikan, tulis aja poin-poin yang akan kita sampaikan. Jadi jangan sampai kelewat, persiapkan matang. Apalagi berupa presentasi seperti Zoom atau webinar, atau itu kita benar-benar persiapkan sebelumnya, dan kalau bisa latihan dulu, atau kita mencoba untuk bicara sendiri, membawakan materi ini udah enak belum ya, atau masih kurang atau gimana. Nah itu bisa diperbaiki. Siapan diri adalah penting ya. Nah ini juga penting, pikirkan hal baik, buang pikiran negatif, bayangkan hal baik. Jadi kita kalau ingin mulai sesuatu tuh jangan belum apa-apa udah gini, aduh nanti bakalan ini nggak ya, bakalan saya bakalan lupa nggak ya, aduh saya bakalan bisa ngomong nggak ya di depan orang. Pikiran negatif itu yang akhirnya ngeblocking alam bawah sadar kita, yang tadinya kejadian bener, kita nggak bisa ngomong depan umum, kita grogi, kita ketika ditanya langsung nggak bisa jawab, ngeblank, itu karena apa? Kita dari awal sudah penuh dengan pikiran negatif kita sendiri. Saya nggak bisa, aduh nanti kalau udah salah ini gimana, kalau ini gimana, kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan ya, pikirkan hal-hal positif. Bayangin aja, wah nanti audiens saya akan tersenyum melihat saya, audiens saya akan mendapatkan manfaat dari yang saya berikan. Mereka bahagia, kita pun bahagia. Jadi afirmasi positif atau baik itu sangat penting juga dalam kita akan memulai untuk berbicara. Yang ketiga, masuk lebih awal. Nih, seringkali nih ya, beri space waktu kita untuk mengenal situasi. Seperti kalau misalnya offline, itu apalagi offline ya, jangan datang terlambat, terlalu tepat waktu, atau terlambat, apalagi terlambat. Datanglah lebih awal, kita bisa lihat situasinya dulu, kita bisa tenangkan dulu, tarik nafas, kita bisa sedikit pemanasan, itu penting. Jadi datang, kalau untuk Zoom ya kita masuk lebih awal, atau kita udah persiapkan matang semua. Untuk perangkat digital itu juga penting. Kenapa? Kita siapkan jangan sampai nanti ada masalah, error, atau apa yang tiba-tiba sinyalnya hilang, itu harus dipikirkan, kita harus kuat di wifi-nya, atau apa yang harus kita siapkan matang sebelum kita untuk presentasi, untuk misalnya Zoom, atau sekedar kita untuk share produk kita gitu ya. Memahami tema itu udah pasti ya. Dan kalau perlu kita kayak menjiwai topik tersebut. Terus kita bisa merasakan, wah topik ini kalau saya sampaikan ini tentu akan bermanfaat bagi orang lain.
yang mungkin tadinya istilahnya nggak berani ngomong, yang tadinya nggak bisa di depan orang tuh nggak bakal berani deh, mau coba, ya dicobalah mulai dia ngomong bikin video day in my life, hari ini saya kesini dengan videonya, akhirnya diposting, akhirnya dia mulai beranikan diri untuk bisa bicara lebih lama lagi, yang tadinya mungkin satu kalimat dipotong sambung-sambung, nggak apa-apa, itu kan proses ya. Nanti suatu saat akan udah bisa ngomong panjang, bahkan tanpa skrip, bisa benar-benar sesuai dengan harapan kita, dapat audiens menangkap apa yang kita bicarakan. Nah, nih atur pernafasan. Kalau lagi grogi biasanya saya juga mengalami atur nafas, kita tarik nafas, terus tarik nafas, terus sambil kita afirmasi positif, saya bisa, saya tenang, semua akan baik-baik aja, semua akan berjalan dengan lancar. Itu nanti menenangkan diri kita, terus menetralisir degup jantung, dan otomatis kekhawatiran kita akan berkurang. Jadi atur pernafasan juga diperlukan ya untuk menetralkan kegugupan tadi. Dan yang terakhir tentunya berdoa. Apapun yang kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, semoga dilancarkan presentasi hari ini, semoga dilancarkan, saya bisa misalnya sebagai narasumber supaya lancar, supaya tidak ada masalah, seperti itu. Terus ini juga ada nih ya, sikap yang baik saat bicara depan kamera. Itu juga kita harus ramah, buat butek cemberut, nggak tegang, santai. Badan tetap tegak ya, usahakan jangan kita lemes, atau kita nunduk, atau misalnya tangannya begini, ya kita dengan bawaan senyum, ramah, terus berwibawa wajar, tidak dibuat-buat, nggak perlu juga kita dibuat-buat mungkin dengan terlalu sering senyum, atau terlalu terlalu banyak variatif ya, terlalu banyak gerak juga nggak bagus, yang secukupnya aja. Terus profesional menguasai materi, ya itu juga penting, apapun yang kita bawakan, usahakan kita kuasai materinya. Walaupun misalnya nih, kita baru belajar 1 hari sebelum materi tersebut, nggak masalah, tapi kita benar-benar usahakan untuk bisa menyampaikan itu dengan baik. Caranya adalah catat itu, poin-poin yang sekiranya akan menjadi pertanyaan misalnya. Berarti ini saya harus ada catatan nih, kalau misalnya nanti ada pertanyaan ini, nggak apa-apa, kita buat catatan gitu. Terus berdiri atau duduk dengan siap dan sopan. Jadi jangan berdiri duduknya dengan tidak center, atau perhatian kita kepada kamera. Jadi ada interaksi walaupun kamera ya. Jangan bilang kamera itu kita anggap ada orangnya di sana. Jadi kita dengan perhatian pada kamera, kita tersenyum, kita tertawa, kita bercerita seakan-akan emang ada orangnya gitu. Dan memang ada orangnya, cuman kan karena kita ngeliatnya kamera, apalagi mungkin kita selfie tanpa ada yang komparasiin kameranya, ya udah kita bercerita benar-benar seakan-akan ada orangnya ya. Tata wicara ini juga penting. Dalam berbicara depan kamera, baiknya kita merhatikan tata krama, etika berkata, jangan ada keluar kata-kata yang kotor, kita sopan, terus wibawa juga penting, harus kita jaga, kepercayaan diri harus kita tonjolkan, jangan kelihatan kita ragu, takut, nunduk, atau kita tidak berani menatap lawan bicara. Apabila offline, bila kita takut, tidak berani menatap wajah, mata persis, tatap aja di sini, dekat mata atau sekitarnya, nggak apa-apa. Mungkin kita kalau melihat matanya langsung, bisa langsung grogi, nggak apa-apa, kita tatap matanya tuh sekitarnya aja, kita lihat atasnya, alisnya, bawahnya, tapi kita tetap harus ada kontak, supaya itu menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita. Jangan mata kita melengos sana, melengos sini, atau nunduk, atau nggak lihat atas gitu. Itu menunjukkan kita tidak tidak menampilkan kepercayaan diri, dan kesannya tidak menghargai lawan bicara kita. Itu jangan ya. Keramatan namahan, intonasi, dan tempo itu penting. Saya sendiri, saya akui, saya masih sering kalau ngomong itu kecepatan.
itu saya suka ingat, saya harus rem, saya harus rem. Jadi kalau mau cerita itu kayaknya saya mau cerita. Nah itu harus mulai kita belajar intonasinya, kita kita apa mainkan, tempo, kadang juga intonasinya juga kadang tinggi, kadang rendah, terus tempo juga jangan kecepatan atau jangan kelambatan malah jadi kita ngantuk dengernya. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, pada hari ini saya akan menceritakan, ya yang denger juga udah males, atau kecepatan, ayo ibu-ibu saya juga lagi, orang nggak akan menangkap apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi bicaralah dengan intonasi yang baik dan tempo yang tepat ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Senyum, jangan lupa senyum. Kadang kita kalau grogi lupa senyum, jadi pucat mukanya, terus kelihatan lah kita grogi itu. Senyum itu kadang juga bisa nutupin grogi. Senyum nggak usah terlalu ketawa-ketawa ya, ya pada tempatnya, tulus aja, tidak dibuat-buat, apalagi dipaksain, jangan ya. Proporsional artinya tidak kurang dan tidak terlalu banyak ya, cukup senyum. Senyumlah di saat senyum. Saat kita bercerita sedih jangan senyum, kita bisa dengan ekspresi sedih, atau kita sedang bercerita tentang semangat, ya kita semangat, ayo semangat, kita harus dengan all out ya, ekspresi kita tuh keluar semua, jangan semangat, ayo semangat ya, kita harus semangat gitu. Itu bagaimana bisa mentransferkan semangat tadi ke audiens, kita harus benar-benar bisa proporsional, tidak kurang, tidak dibutuhkannya itu apa? Dibutuhkan senyum yang sumringah atau hanya dibutuhkan senyum kecil, itu disesuaikan. Situasional artinya harus bisa melihat situasi ya, seperti tadi. Jangan ketika kita lagi cerita suatu hal sedih, duka duka, kita senyum-senyum, itu kan juga nggak pas. Atau kita lagi cerita suatu yang excited, gembira, tapi muka kita datar. Yang lihat juga nggak gerak tubuh, ini juga perlu. Kadang kita bicara itu perlu ada ngangkat tangan kanan, tangan kiri, kadang begini, atau itu perlu gerak tubuh atau olah tubuh itu. Sebagian besar orang akan lebih menyerap informasi dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau kita dengan gerakan tangan, gestur yang ekspresif, itu orang akan lebih mengingat dan lebih menyerap dibanding misalnya kita nggak ada gerakan, cuma diem aja ya, cuma ngomong kayak radio gitu, itu yang dengar pasti akan lebih ngantuk atau lebih nggak bisa nerima dengan maksimal gitu ya. Terus kontak mata ini seperti saya bilang tadi, ini untuk offline dan online ya, kontak mata ya. Terdapat 2 aturan penting saat pembicara melakukan kontak mata. Ini ketika kita bicara depan audiens banyak, tuh jangan terlalu cepat. Misalnya kita habis lihat ini langsung gini, jangan. Pelan-pelan, kita kalau bisa nih ya, kalau kita lagi bicara dengan orang banyak, kita sisir tuh dengan mata kita semua sampai dari ujung ke ujung, balik lagi, atau kita ada intens ke satu sisi nggak apa-apa, tapi cepat pindah lagi gitu. Jangan berfokus hanya pada satu orang atau pada satu hadirin aja. Jadi kalau yang tidak mendapatkan kontak mata kayak ngerasa tidak dihargai gitu. Jadi ingat kita untuk berbagi kontak mata itu ke semua rata. Walaupun ternyata kita tidak benar-benar melihat mata. Saya juga kalau terpaksa harus melihat mata, kadang malah jadi grogi gitu. Lihat aja alisnya sini. Bagian mendekat mata bisa di hidungnya, alisnya, atau pokoknya mendekatin mata ya, nggak usah benar-benar kontak pada matanya. Jadi kesannya kontak mata walaupun sebenarnya enggak. Terus bila di depan kamera, anggap lensa kamera itu seperti kepala orang. Jadi itu ya, kita lagi komunikasi bener nih, walaupun saya di depan kamera, bukan saya lagi ngobrol dengan Bapak Ibu, tapi depan kamera. Tapi saya berasa benar-benar emang lagi ngobrol dengan ada orang di depan saya. Dan anggap tuh hanya berbicara pada satu orang. Itu untuk supaya kita nggak grogi. Jadi kalau kita buka YouTube atau buka ini kan satu-satu kan, emang bukannya ramean nonton bareng gitu kan, enggak. Jadi udah anggap aja satu-satu, kita lagi berbicara dengan satu orang. Jadi kita lebih ngerasa lebih nyaman, kita nggak ngerasa aduh saya tonton banyak orang nih,
saya mesti penampilannya harus bagaimana nih, enggak, udah kita santai aja, kita lagi ngobrol dengan seseorang, jadi pembicaraan kita jauh itu lebih santai, lebih ringan, lebih enak, gitu ya. Nah, ini satunya, kuncinya adalah pengalaman dan latihan. Semua itu harus ada pengalaman dan latihan. Jangan ragu untuk ketika ada misalnya gini, coba dong, ya termasuk kayak tantangan nih, Bu, isi webinar ini, oke, gitu. Berarti kan di situ saya juga harus belajar lagi kan. Maksudnya itu, oh saya harus menggali lagi tentang apa yang akan saya tampilkan. Jadi kita harus menambah pengalaman lagi nih. Terus kita jangan pernah nggak bisa saya nggak mau takut saya nggak bisa nih, saya nggak kompeten nih gitu. Jangan. Kalau saat ada peluang apapun dicoba. Itu barangkali saya pernah jadi MC dan saya akuin saya tidak cocok jadi MC. Saya tidak bisa mungkin saya kalau MC itu kan memerlukan skill lebih tinggi dari sekadar pembicara ya. MC itu dia harus bisa membawa audiens ikut benar-benar terlarut dengan acara gitu, dan kita harus kadang bisa happy banget, bisa nyanyi, bisa ini. Nah itu sebenarnya MC itu bukan mudah, kecuali MC protokoler ya lebih resmi mungkin lebih mudah, tapi kalau yang informal itu juga nggak mudah. Tapi apabila ada kesempatan itu pasti saya ambil, dan saya pernah juga jadi MC walaupun saya belum puas dengan hasilnya karena aduh kok saya kayak kaku amat ya MC-nya. Ya itu nggak apa-apa, itu satu latihan yang menurut saya, dan kita bisa gali, oh ternyata saya kurang pas nih kalau jadi MC, mungkin saya lebih cocoknya jadi eh, misalnya lebih untuk bicara atau sebagai, kalau untuk pemasaran nih ya juga kita mungkin nyata kalau untuk pemasaran saya bisa, tapi kalau untuk informal pembukaan itu saya grogi gitu. Nah itu lama-lama kita akan membaca, dan itu semua bisa dipelajari, semua bisa latihan, semua bisa karena adanya pengalaman. Dicoba dan jangan takut. Kalau belum ada kesempatan untuk tampil depan umum ya dimulai aja, kita buat yang punya bisnis online, buatlah video-video dengan kita ada di situ, kita bercerita tentang produk kita. Kan banyak tuh sekarang video-video produk yang dimana kita mencerita storytelling tentang produk tersebut. Itu akan lebih menarik penjualannya bagi pembeli, karena apa? Pembeli ketika tahu storytelling produk itu kecenderungan terpikatnya itu bisa jadi belum tentu karena produknya. Misalnya sama-sama yang dijual itu keripik tempe gitu ya. Tapi di sini ada storytellingnya. Ini saya belanja ke pasar, saya iris-iris, ada videonya, terus saya tepung, terus ada ini, anak saya gangguin, misalnya gitu. Itu orang akan terbawa dengan storytelling kita. Dan terus ketika itu ada video kita ngicipin atau diicipin oleh siapa, enak banget keripik dan seterusnya gitu. Nah, itu justru lebih menarik pembeli untuk membeli ketimbang kita hanya promo berupa misalnya flyer, dijual nih ada keripik harga segini, itu nggak akan menarik rasa atau ngilernya itu nggak dapat gitu. Nah itu salah satu kenapa public speaking itu, atau kita harus belajar ngomong depan kamera. Bagi teman-teman yang punya produk itu dimulai aja, bikin aja video-video produk kita, tetap ada video produk tapi ada kita ngomongnya. Atau kalau misalnya masih malu-malu nggak apa-apa lah kita di belakang kamera sebagai voice over-nya, tapi itu sudah bagus, sudah dimulai kita membuat bicara, tidak harus ngeliatin muka kan, bisa juga. Saya kadang-kadang ada story gitu, hanya menampilkan story suara saya di belakang itunya, nggak apa-apa. Tapi itu kan udah belajar bercerita yang runtun, yang membuat orang tertarik, itu sudah bagus gitu ya. Nah, saya mau nambahin lagi, selain dari kemampuan public speaking, kita juga harus memiliki kemampuan personal branding. Personal branding itu apa sih? Proses aktivasi dari sebuah skill, nilai, dan perilaku yang unggul berhubungan dengan sebuah estetika yang dapat ditangkap oleh visual, penglihatan kita dapat dirasakan secara emosional. Jadi gini, kita melihat seseorang, kayak mungkin saya kan suka membuat
produk-produk sehat, healthy food. Walaupun profesi saya sebagai arsitek, sebagai developer kafling yang orang lapangan, tapi saya selalu posting-posting tentang makanan sehat. Saya kayak dari pagi saya bikin oat, bikin smoothies, jus, terus siang saya bikin apa gitu. Akhirnya personal branding yang saya miliki adalah Dwi itu adalah brand personalnya adalah sebagai pelaku healthy food. Itu yang terbentuk sendiri walaupun tanpa saya keluar-keluarin gitu. Itu adalah berarti personal branding kita sudah berhasil, dalam arti tanpa kita harus gue ini loh seorang kreator ini. Tanpa itu pun orang bisa ngelihat dari apa yang kita lakukan setiap hari. Itu membentuk personal brandingnya. Termasuk misalnya ada seorang yang menyukai menjahit, dia selalu membuat pakaian-pakaian unik, lucu, atau orang walaupun nggak usah dia membranding dirinya sebagai penjahit, orang bukan lagi membranding dia sebagai penjahit, tapi sebagai kreator dari baju-baju yang unik gitu. Itu akan terbentuk sendiri gitu ya. Nih ada nih yang tadi ada pembentukan personal branding itu ada yang alami. Alami itu seorang yang tidak mengenalkan kekuatan dirinya membiarkan terbentuk hingga orang menilai tanpa disadarinya. Itu bisa terjadi ya. Kayak ya seperti saya tadi. Tapi bisa juga kita dengan sengaja menciptakan personal branding dengan kekuatan diri untuk mencapai hal tertentu. Itu juga sangat bagus. Dan sekarang pun saya udah tempuh yang hal kedua. Seperti kita mulai ketika di bio kita ditulis, misalnya termasuk kita misalnya kreator atau saya kan plant-based explorer, jadi saya mengeksplor makanan plant-based food ya, jadi di situ saya mengkreasikan makanan vegan dari yang nggak vegan jadi vegan gitu. Itu saya tulis, tapi di konten saya pun ada, jadi ada kesinkronisasi atau ada link-link yang bisa dicek ketika saya juga ada dapur saya, ada ini tuh ada. Itu penguatan personal branding dengan kita promo. Kita perlu promo, jangan salah, kita juga perlu promo diri kita. Bahkan seorang misalnya seorang notaris, orang yang punya profesi-profesi, kita perlu punya personal branding, orang jadi tahu. Misalnya dia seorang lebih kalau sekarang kan konten kreator ya. Konten kreator yang tadinya mungkin bukan untuk bisnis, setelah dipikir-pikir, wah kok enak ya kalau bikin konten bisa jadi duit ya. Nah, mulailah dia promo, dapat membantu bisnis Anda tanpa Anda ribet, serahkan saja pada kami untuk mengkreasikan promo penjualan Anda. Itu akhirnya dipromokan, dia membranding dirinya sebagai konten kreator untuk penjualan produk siapapun. Nah, itu kita bisa ciptakan, dan itu mulailah digali sekarang teman-teman juga. Saya di mana nih ya personal brandingnya? Bagi yang mencintai lingkungan mungkin, ya sebagai seorang aktivis sampah, kayak teman-teman saya banyak ya, aktivis peduli sampah, aktivis ekoenzim, ada biowash, ada semua itu terbentuklah personal branding yang diciptakan oleh dirinya dari konten-kontennya, dari videonya, dari apa yang dilakukan sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuan personal branding itu tentunya menarik perhatian. Ya kita nggak, namanya kita berbisnis online, tentunya kita ingin produk kita menarik perhatian ya. Selain produk, tentunya kita membawa itu kita harus juga bisa menarik perhatian. Kalau misalnya nih, ya maaf, pengalaman saya pribadi sendiri ya, apapun saya keluarkan kalau udah healthy food, orang teras-teras aja percaya gitu. Ini saya cukup sebut, ini makanan sehat bisa untuk anak kebutuhan khusus, bisa misalnya sebutkan tanpa gula, tanpa ini, orang teras percaya. Mungkin kalau orang yang belum memiliki personal branding, bohong kali dia tuh, jangan-jangan pakai, cuma bilang nggak pakai. Nah, itu bisa. Tapi makanya membangun trust itu juga bukan hal yang istilahnya pendek ya, kita perlu waktu juga. Jadi itu terbentuk sendiri dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu dengan tentunya juga sering-sering kita posting, promo, itu perlu ya.
terus membangun kepercayaan yang seperti saya bilang tadi. Ketika kita sudah memiliki personal branding yang kuat, orang pasti percaya. Misalnya, anggap nih seorang arsitek, dia tidak pernah sekalipun ngebangun rumah atau membuat gambar. Terus gimana seseorang akan percaya bahwa dia mampu melakukannya gitu. Setidaknya dia harus punya portofolio, dia pernah promo, ya dia bisa. Nah, jadi ada portofolio yang udah diciptakan untuk membangun kepercayaan, membangun reputasi juga itu. Jadi reputasi yang baik, kita berjualan yang baik, yang bermanfaat bagi orang, nggak menjual maaf ya, misalnya bakso pakai borak atau pemanis buatan yang akhirnya bikin batuk gitu kan. Itu kalau kita berjualan atau membuat produk dengan benar-benar dasar bahwa kita ingin orang lain lebih sehat, orang lain merasakan manfaat, itu kan salah satu cara kita membangun reputasi tanpa harus kita istilahnya ya reputasi gue bagus nih, nggak perlu gitu. Orang akan melihat sendiri, oh ini orang yang membuat produk tuh nggak asal gitu. Dia pasti memperhatikan kebersihan, kesehatan. Orang udah percaya, reputasi udah terbentuk. Mempengaruhi persepsi itu pun bisa. Ya, balik lagi ke saya, misalnya selama ini orang ngebayangin makanan vegan itu cuman makan sayur doang atau cuma hidup-hidup. Kalau dilepas di kebun bisa makan, lu nggak makan apa-apa. Siapa bilang kita bisa berkreasi makanan-makanan non hewani, plant based dengan rasa yang tetap enak. Bahkan saya tetap bisa bikin soto, saya bisa tetap bikin soto jamur, atau saya tetap bisa bikin bakso. Itu bisa. Jadi persepsi yang salah itu kita bisa personal branding itu bisa merubah persepsi yang salah menjadi yang sesuai dengan harapan kita. Itu ya, teman-teman ya. Ini membangun personal branding. Sebenarnya kapan sih orang mendapatkan kesan pertama tentang Anda ketika pertama kali bertemu? Bukan, Anda harus telah buat kesan pertama, bahkan sebelum Anda bertemu dengan orang tersebut. Jadi orang tuh udah tahu kita sebelumnya. Itu adalah kekuatan dari personal branding tadi. Jadi ya kenapa sosmed itu sekarang, gunakanlah sosmed dengan bijak. Udah daripada buat gosip, daripada buat istilahnya kita curhat-curhat sedih, udah jualan aja. Walaupun kita nggak produk, udah nggak apa-apa jualan produk orang, itu lebih bermanfaat. Jadi misalnya saya ada seorang yang emang spesialisnya menjualkan produk orang, yang itu ya udah dia bukan tidak baik, sangat baik, dia bahkan menjadi reseller, dan dia reseller yang bisa mendapatkan penghasilan bahkan mungkin 1 bulan dia bisa 20 juta dengan hanya menjual produk orang. Jadi tidak ada kata istilahnya lebih baik punya produk dibanding reseller, enggak juga. Masing-masing kan punya kemampuan atau bisa kalian masing-masing. Ketika orang pandai menjual produk apapun, ya udah tetap di situ. Dan personal branding dia adalah seorang reseller yang keren. Dia jualan apa aja dia bakal laku deh. Saya punya kawan seperti itu. Saya bahkan cuman ketika saya berkeluaran produk, dia jual ini terbanyak tuh dari dia gitu. Karena memang dia merupakan kayak punya kemampuan itu untuk menjualkan produk apa aja gitu ya. Ya, jadi udah sampai di ujung ya. Kesimpulannya, tadi itu public speaking kemampuan bicara depan umum, menyampaikan gagasan, pemikiran dengan gaya artikulasi yang jelas, mudah diterima oleh audiens. Personal branding, upaya untuk mengemas diri dan atau mempengaruhi persepsi publik oleh seseorang dengan cara memposisikan diri sebagai sebuah otoritas di bidang tertentu untuk meningkatkan kredibilitas, performa dalam karir, dan perluas pengaruh. Dan keduanya ini, public speaking dan personal branding ini bersinergi ya, membentuk kekuatan. Jadi kalau kita hanya bisa bicara, tapi kita kurang punya personal branding, itu juga nggak akan kuat. Atau kita hanya punya personal branding, tapi kita tidak mampu dalam public speaking, yang akhirnya ketika bertemu dengan klien orang, kita tidak mampu menjelaskan itu dengan terinci dengan baik, padahal ide kita udah bagus, padahal personal branding kita sudah bagus, tapi kita tidak bisa menjelaskan dengan
baik gitu, itu juga jadi kurang baik. Jadi kesimpulannya public speaking dan personal branding harus benar-benar kita tingkatkan untuk bisa sekarang ini kita belajar untuk bisa bicara di depan umum, apalagi era digital begini ya, yang udah sekarang apa-apa disampaikan dengan online, ada TikTok Live, ada IG Live, ada bahkan Shopee, Topet semua live. Itu akan lebih cepat orang tertarik membeli ketimbang kita hanya promo di video-video biasa. Ya seperti itu kurang lebih teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Ya terima kasih ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang boleh mohon dimaafkan ya. Ya stop saya enggak. Oke, terima kasih Neng Dwi yang sudah memaparkan materinya untuk malam hari ini. Sangat luar biasa sekali, keren sekali Neng Dwi. Oke, nah mengenai soal public speaking nih, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan oleh seorang public speaking menurut Neng Dwi? Ya tadi yang pertama ya kita harus menguasai materi ya. Yang utama kalau kita berbicara apapun harus menguasai materinya terlebih dahulu. Yaitu seperti tadi yang saya terangkan, kita harus menguasai juga menenang. Kita bicara dengan tenang, dengan informasi yang baik, terus dengan gestur tubuh yang baik, dengan jangan lupa senyum, itu semua terangkum dalam cara kita public speaking yang baik. Gitu. Yang lebih gitu ya. Oke, nah berarti memang menguasai materi itu sangat penting ya, Neng ya? Ya. Oke, dan nah bagaimana sih caranya kita mengatur kecepatan bicara? Nah itu emang saya sendiri masih suka kecepatan. Kita sering ingat aja, apalagi kita tahu kelemahan kita adalah terlalu cepat bicara. Jadi kecepatan nih, kita ada rem sendiri di otak kita, lambatin. Oke, jadi kita harus ngatur ritme itu. Apalagi kadang-kadang kalau saya ingin menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang pengen semua cepat tersampaikan gitu. Nah itu kita harus belajar untuk mengerem, terus jangan dulu saya selalu bicara cepat dan ngos-ngosan gitu. Nah sekarang saya udah belajar untuk mulai ngatur ritme pelan-pelan, intonasi diturunin, mungkin itu sih, Mbak. Jadi kita belajar untuk sambil terus pakai ngimbangin dengan pikiran kita. Oh ini harus tenang nih, harus tenang, harus kurangin nih speednya kayak gitu. Jadi sering dikontrol diri sih. Oke, menyesuaikan juga ya, Neng ya? Betul, jadi jangan kecepatan, jangan juga kelambatan, yang akhirnya bikin ngantuk yang denger ya. Kalau kita ngomong lambat, suaranya rendah, itu juga nggak baik. Terus juga bicaranya apa, tentang misalnya kita mau antusias tentang exciting sesuatu, otomatis kita harus lebih semangat. Tapi kalau misalnya kita mau menceritakan storytelling tentang romantisme, dengan nadanya lebih rendah, terus dengan lambat, itu juga perlu. Jadi sesuaikan juga dengan, benar tadi, sesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Oke, baik. Nah, mungkin saat ini kan banyak ya, Neng ya, orang yang melakukan, bisnis online secara live stream. Nah, terkait public speaking nih atau intonasi, nada, atau saat berbicara itu berbeda ya, Neng ya, saat kita, live stream dan saat kita berbicara seperti biasa ke orang lain. Ya betul, apalagi kayak Contoh. kita ini ya seperti kayak di TikTok itu kita bahkan berapa, ayo cepat dibeli, cepat. Ya itu memang satu strategi marketing untuk orang cepat-cepat check out. Beda dengan ketika kita berbicara tentang produk yang kita lagi menjelaskan. Kita nggak bisa ngomong buruan beli, pokoknya beli gitu. Ini apa produk apa yang orang nggak tahu gitu. Tapi jadi ada beberapa cara yang sesuai dengan produk dan sesuai dengan dia mau hard selling, soft selling. Kalau hard selling bisa aja langsung diangkat ini sepatu. Ayo cepat dibeli, ini dapat 2, dapat 3 atau apa seperti bahasa-bahasa kayak di Tanah Abang, nggak masalah kalau emang segmentasinya itu. Tapi kita nggak mungkin menjual tas mahal dengan cara seperti itu. Yang pasti kita soft selling seperti kita ini tas dengan kualitas gini kita jelaskan yang emang segmentasinya beda. Jadi ketika kerja mau jual tas mahal, nggak mungkin kita jual seperti ala Tanah Abang gitu. Jadi seperti itu, sepatu juga ini elegan, bagus, apa gitu. Kita jelaskan dengan bahasa yang memang
lebih elegan seperti itu ya. Oke, berarti memang beda ya, Neng ya. Beda, bisa Caranya disesuaikan. berbicara saat kita berjualan dan saat kita berbicara mungkin apa namanya? Berbicara saat jualan dan berbicara keseharian ya, Neng ya. Bisa beda, iya. Apalagi kita sering lihat live TikTok tuh, orang bisa teriak-teriak sampai suaranya serak. Ya walaupun karena memang tuntutan dari produk tersebut. Kan ada yang memang sampai harus apa nggak berhenti bicara gitu, lelah banget kan. Tapi memang tuntutan dari produk tersebut dan tuntutan marketing dari produk tersebut ya, iya harus lakukan seperti itu. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk, mengenai personal branding nih, apa saja kesalahan yang menyebabkan jatuhnya sebuah personal branding? Sebenarnya nggak bisa dibilang salah ya, kadang-kadang maksud kita bagus gitu ya, mau menampilkan sesuatu untuk meningkatkan personal branding, tapi sifatnya misalnya itu bohong ya, ya flexing lah, banyak lah yang sekarang dilakukan flexing, menunjukkan wah ini nih rumah saya berhasil dari usaha bisnis saya, ternyata enggak gitu misalnya, atau ternyata pakai rumah orang, atau yang sifatnya nggak jujur itu ketika diketahui oleh audiens bahwa itu tidak jujur dan diviralkan, akhirnya merugikan diri sendiri. Personal branding yang dia mau tampilkan adalah misalnya saya seorang yang berada setelah menjalani bisnis ini gitu kan, itu banyak sekarang ya, jadi flexing dengan kekayaannya atau dengan apa yang sudah dia dapatkan, tapi ternyata itu bohong semua, atau dia bisa ngedit-ngedit tuh penghasilan hari ini 1 miliar padahal nggak segitu. Itu kan satu cara, mungkin itu satu strategi marketing juga, tapi apabila itu dilakukan ada yang tahu atau akhirnya ada yang komen dengan tidak baik, itu malah jadi menjatuhkan reputasi dia sendiri gitu loh, karena tidak ada kejujuran di awal. Lebih seperti itu sih. Jadi sebut kesalahan ya relatif kita sebut kesalahan atau memang strategi marketingnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih sesuatu yang jujur apa adanya. Jadi tidak ada beban ya nanti kita bohong atau ini itu yang nanti di belakang yang kena produk kita sendiri. Ah bohong tuh. Atau misalnya saya bilang ini produk tidak memakai pengawet, padahal saya kasih pengawet gitu. Itu juga walaupun nggak akan ketahuan, tapi secara batin, secara kita punya idealisme itu nggak bisa kan. Nah, itu makanya kayaknya seorang produsen atau itu baiknya termiliki idealisme yang baik untuk menciptakan produk yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sih. Oke, yang diutamakan itu adalah kejujuran ya, Neng Itu ya? apa adanya, nggak usah berlebihan, nggak usah mengada-ngada supaya kelihatan bagus, tapi nyatanya akhirnya jadi ini ya, jadi bohong atau nutupin kekurangan dengan sesuatu, itu nggak baik. Nantinya kalau ada ketahuan atau ada yang itu jadi masalah sih. Begitu. Oke, betul sekali. Nah, menurut Neng Dwi nih, apakah personal branding akan memperkuat potensi diri, Neng? Oh itu pasti, otomatis. Dengan kekuatan personal branding, kita potensi diri kita akan meningkat. Jadi untuk meningkatkan atau dibalik, untuk meningkatkan personal branding, kita meningkatkan potensi diri, yaitu tadi dengan banyak gali lagi ya, kayak misalnya saya tadinya taunya vegan itu pokoknya non hewanin. Sekarang saya udah mulai mencari makanan apa aja sih yang manfaatnya bagus, cara olahnya seperti apa sih yang tidak usah digoreng misalnya, atau mengganti ayam goreng pakainya minyak apa gitu. Jadi itu menambah wawasan kita, meningkatkan skill kita, potensi kita untuk nanti akhirnya meningkatkan personal branding kita sendiri gitu. Otomatis gitu. Oke, baik. Nah, apa sih perbedaannya personal branding dan pencitraan menurut Neng Dwi? Kalau pencitraan itu kayaknya lebih sering tidak jujur ya. Kalau personal branding harusnya, ya ini harusnya itu jujur. Karena itu menampilkan diri kita apa adanya. Kita membranding diri untuk dalam kaitan untuk produk gitu ya. Kita mengeluarkan produk, tapi kita harus punya personal branding bahwa kita seorang produsen yang baik. Itu akan meningkatkan otomatis penjualan kita. Atau misalnya kita punya produk skincare.
di mana tidak mengandung zat membahayakan. Itu concern kita di situ, dan kita ngomong di depan umum bahwa saya tidak akan memasukkan merkuri dalam produk saya, misalnya seperti itu. Tapi ternyata dia memasukkan karena untuk pencitraan. Nah, itu kan bahaya. Dan ketika dicek oleh BPOM adalah merkurinya di situ, dan itu akhirnya justru malah membalik pada dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Pencitraan mau kelihatannya baik, ternyata malah dia bohong untuk produknya lebih laku ya, misalnya kayak itu, Mbak. Oke, baik. Nah, menurut Neng Dwi nih, kompetensi apa sih yang perlu, ditingkatkan agar personal branding kita mempengaruhi keberhasilan kita di dunia kerja? Kompetensi tentunya beda-beda ya, tergantung dengan bidangnya. Ya misalnya untuk konten kreator yang tadinya kita bikin video asal-asal nih, sekarang kita mulai gimana bisa ngedit video jadi estetik misalnya. Kita belajarlah cara-cara ngedit video, pengambilan video yang bagus, nggak goyang-goyang, nggak naik turun. Terus gimana sudut yang bagus, pencahayaannya seperti apa, lagunya kayak apa, itu kita pelajari, memperdalami hal tersebut sampai mendalam. Terus kalau misalnya dia sebagai produsen makanan yang tadinya hanya tahu pokoknya ini campur ini jadi ini. Nah, sekarang mulai tahu nih, oh ini alternatif bahannya bisa ternyata pakai ini lebih hasilnya lebih empuk loh. Jadi ada inovasi-inovasi yang timbul yang akhirnya jadi mendapat meningkatkan dari kualitas produk yang kita buat. Gitu. Jadi seperti itu. Selain juga kualitas juga kita mungkin bisa dapat harga lebih murah, tapi kualitas lebih baik. Itu salah satu kita dengan menggali terus mengembangkan diri tadi. Itu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang personal branding itu berkaitan juga dengan dunia kerja ya, Neng, ya? Otomatis. Tapi ya gini, tergantung. Ada seseorang yang memang di dunia kerja, dia tidak memerlukan personal branding karena dia hanya bekerja sesuai dengan porsinya. Anggap dia seorang admin. Dia tidak diperlukan personal branding kuat untuk seorang admin, walaupun memang lebih kayak misalnya dia sebagai admin yang kerjanya rapi, itu bagus. Tapi tidak bisa terlalu banyak manuver berkreasi ya. Beda sama misalnya seorang wirausaha. Orang wirausaha lebih akan sangat memerlukan personal branding karena kaitannya adalah nanti dia kalau nggak punya konten branding, dia tidak bisa membuat produk yang baik, dia tidak bisa menjual, itu kaitannya dia nggak ada pemasukan. Tapi bagi seorang karyawan mungkin ya udah gue mau nggak kerja nyantai-nyantai apapun tetap gue digaji. Nah itu bedanya mindset yang akhirnya kayak untuk seorang pekerja personal branding itu ada yang dibutuhkan, ada yang enggak gitu ya. Apa ya akan terlihat atau tidak itu tergantung bidangnya. Kayak misalnya operator pabrik, dia hanya mengerjakan memasukkan kancing gitu. Udah begitu pekerjaannya setiap hari. Dia tidak memerlukan personal branding apa-apa. Ya udah pekerjaannya hanya itu. Kalau dia mau menampilkan personal branding, dia harus berbisnis di lain misalnya dia jadi mau jual gorengan dah, yaitu dia bisa menciptakan personal branding lain, yaitu dia bisa berkreasi gorengan, dijual sesuatu yang bermanfaat atau yang enak gitu. Seperti itu sih lebih. Oke, berarti memang personal branding itu harus dibentuk dengan hati-hati juga ya, Neng ya? Betul. Dan itu akan melekat terus. Jadi kita hati-hati dalam kita memang tidak usah terlalu peduli dengan pendapat orang, dalam arti kita jadi juga jangan hidup untuk memuaskan pendapat orang, enggak. Kalau saya lebih kepuasan hati di mana kita sudah berkarya, kita sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, otomatis kan personal branding terbentuk tanpa kita berniat dengan sengaja gue mau menciptakan personal branding seperti ini, nggak perlu. Jadi udah kita lakukan yang terbaik aja, nanti personal branding akan terbentuk sendiri. Seperti itu sih. Oke, mantap sekali. Dan nih, bagaimana sih caranya kita membangun personal branding di media sosial, Neng? Nah itu juga kalau saya ada tuh menu di bio, itu masukin aja misalnya tertarik dengan masak
kue gitu ya, cooking apa gitu, atau apa itu masukkan di bio personal branding kita. Atau misalnya kita bisa bikin demo masak, atau bisa misalnya untuk apa order, atau untuk memanggil kita sebagai narasumber apa, silahkan hubungi nomor ini gitu. Jadi itu ada promo diri yang sifatnya apa yang kita kuasain. Jadi di sosmed, selain itu juga kita bisa bikin video-video konten yang di bawahnya kita bisa kasih caption bahwa ini dijual, atau teman-teman yang ingin belajar bikin kue ini bisa hubungi saya, atau apa ya seperti itu. Itu meningkatkan kita memiliki personal branding yang terbentuk dari konten-konten dan itu dari video tadi. Perbanyak aja, dan juga jangan lupa kita juga punya beberapa sosmed gitu ya. Itu juga masing-masing juga saling support. Jadi misalnya di Instagram kita ini, di Facebook, nanti di TikTok, saling support untuk peningkatan personal branding tadi. Itu bisa. Oke, baik Neng. Nah, menurut Neng Dwi nih, faktor apa aja sih yang membentuk personal branding? Faktor itu ya tentunya yang membentuk ya kejujuran tadi sih. Kalau saya nggak perlu macam-macam mengada-ngada ya. Faktor yang ngebentuk ya tentunya kita dengan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang, yang sesuatu yang membuat orang bahagia, atau misalnya aneh cuman kita profesi kita pelawak gitu ya. Itu kan udah bikin bahagia orang, udah bikin orang ketawa, udah orang bikin itu jadi personal branding yang diciptakan dari skill yang kita punya. Jadi sebenarnya tinggal gali apa sih skill kita yang bisa kita tampilkan, apa personal branding apa yang layak kita tonjolkan gitu. Juga nggak usah perlu ditonjolkan semua. Bahkan saya sering tidak mencantumkan apa arsitek itu sebagai personal branding karena itu sudah terbentuk, yang maksudnya utusan pekerjaan ya di luar udah pekerjaan, udah pasti udah ada berjalan gitu. Tapi kalau untuk saya sebagai plan dan explorer, atau saya menjual produk makanan, itu saya perlu personal branding gitu. Dalam arti apa yang saya kreasikan itu orang tertarik untuk beli gitu. Oke, baik. Dan memang personal branding dan public speaking itu harus sama-sama berkaitan ya, Neng ya? Sama kita pelajari untuk dan kuasai. Ya semua belajar, semua dimulai dari belajar. Jangan pernah apa ya bilang kita nggak bisa. Aduh nggak bakal deh saya bisa ngomong depan umum, udah grogi duluan. Nggak, dicoba aja. Ketika ada kesempatan untuk mencoba, dicoba. Ayo coba lu bantuin gue dong bikin jadi MC. Ayo aja, moderator, ayo aja. Itu tantangan yang harus kita, dan kita sambil juga jangan kosong ya. Kita belajar. Kan sekarang enak, ada YouTube, ada TikTok, ada apa, kita bisa banyak. Orang sekarang kita tinggal ketik cara menjadi moderator yang baik itu ada. Opening seperti apa, terus nanti closingnya kayak apa, itu ada semua. Jadi kita sebenarnya semua bisa dipelajari. Sekarang enak gitu dibanding zaman dulu yang kita harus cari bukunya, kita harus belajar sesuatu itu mesti cari guru berbayar. Sekarang udah enak, apa-apa bisa kita pelajarin gratis asal mau. Ya. Dari diri sendiri juga ya, Neng ya? Iya, kita harus haus untuk belajar. Makanya tadi dibilang yang pertama kan, kita jangan merasa tahu, mendingan kita merasa nggak tahu. Jadi kita merasa haus ilmu, itu penting. Jadi kita senang belajar apapun, menambah skill diri kita. Oke, betul sekali. Nah, oke, luar biasa banget ya teman-teman ya, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram @wi_tika, dan terima kasih banyak nih buat Neng Dwi yang berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga partisipasinya teman-teman semua. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 5 sore sampai jam 6 malam, khusus untuk besok saja ya teman-teman ya. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan besok
besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman nih yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.soebiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Neng Dwi dan terima kasih Makasih semuanya. semuanya teman-teman. Oke. Sukses ya.